tetapi dia hanya mengikuti perkuliahan dengan pembayaran yang seminimal mungkin. Itulah ramalan yang terjadinya kapan saya tidak tahu, tetapi itu sudah ada ramalan yang forecast ke sana. Ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu, kalau begitu panjenengan berpikirnya ya jangan kemudian ini iso. Nanti suatu saat Bapak Ibu kita akan digeserkan oleh seperti itu. Jadi siap nggak siap, mau nggak mau, panjenengan harus senantiasa mengembangkan pengetahuan khususnya yang teknologi itu. Dengan ikuti semampu panjenengan gitu aja. Karena sekarang itu juga begitu Pak. Saya ini akan mengikuti pelatihan penguatan kepala sekolah yang sekarang akan dilaksanakan dengan model daring Pak. Sini ada kepala sekolah? Nggak ada. Ada kepala sekolahnya yang mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah kemana? Nggak tahu juga Pak. Oh, nggak terkenal ya. Kan kepala sekolah kan harus mengikuti penguatan kepala sekolah. Jadi untuk mendapatkan nomor unit kepala sekolah NUKS, NUTKS apa NUKS, itu harus mengikuti penguatan kepala sekolah. Dan calon kepala sekolah harus mengikuti tes CKS, calon kepala sekolah. Saya ikut pendidikan yang penguatan. Kemarin sudah ikut yang tahun lalu, saya sudah melatih kepala sekolah TK segunung itu, Gunung Kidul Jogja, ya Wonosari ya. Itu kebetulan LPD-nya, lembaga penyelenggara diklatnya itu UAD yang ditunjuk oleh LP2KS yang di Solo, yang di Karanganyar itu. Salah satunya adalah UAD. UAD kebagian mendidik 580 kepala sekolah segunung Kidul, kepala sekolah SD dan TK dan SD. Ini saya mulai Senin besok 28 sampai tanggal 3 Oktober juga dilatih lagi untuk menjadi guru pengajar pelatih penguatan kepala sekolah secara daring, secara internet ya, menggunakan berbasis internet. Nah sekarang itu mau tidak mau kita juga seperti itu Pak. Jadi mengajar, melatih dengan online seperti itu. Ya lagi aku di ini sebagai tantangan untuk kesana. Jam berapa Pak? Masya Allah, sudah sekali malam. Masya Allah. Tadi Mas Imam mulainya jam berapa? Setengah 3. Oke Bapak, ini yang terakhir Pak, yang terakhir. Bagaimana meningkatkan berpikir kognitif? Kognitif itu ya ini arahnya ke otak ya Pak, ya pikir. Jadi kan ada kognitif, afektif, psikomotorik kan. Nah afektif itu sikap, psikomotorik itu yang bersifat keterampilan ya. Nah yang kita bicarakan di sini kognitif. Jadi media pembelajaran itu apakah mampu meningkatkan daya kognitif siswa? Penelitian membuktikan iya. Artinya apa? Dengan menggunakan media pembelajaran bisa meningkatkan capaian kognitif siswa. Artinya pengetahuan siswa bisa meningkat. Itu sudah dibuktikan dengan hasil penelitian. Nah, kognitif itu berkaitan dengan susunan saraf otak, sehingga menanamkan kognitif itu harus melalui fase-fase. Jadi kita jadi kan ada fase kita lahir, kemudian anak PAUD, anak preschool ya, kemudian baru SD, kemudian SMP, remaja, SMA, ya SD, SMP, SMA. Itu ada perkembangan tahap-tahap ya, kognitifnya. Jadi kognitif itu urut Pak, sesuai dengan perkembangan daripada kematangan berpikirnya anak. Kemudian kognitif itu mengukurnya ya dengan taksonomi Bloom itu Pak. Jadi ada C1, ada C2, ada C3,
C4, C5, C6 gitu ya Pak ya dulu ya. Nah, C1 mengingat, C2 menghafal dan sebagainya, ada itu ya, taksonomi Bloom itu. Nah sekarang taksonomi Bloom yang awal itu kan yang C6 itu mengevaluasi. Sekarang mengevaluasinya itu di C5, yang C6-nya itu adalah mencipta. Jadi kalau kita lihat nanti di taksonomi Bloom, ini saya lompat-lompat ya Pak, ada waktunya juga. Nanti yang lainnya bisa dibaca. Nah ini berbagai konektor gitu. Okay. Nah ini taksonomi Bloom itu C1-nya mengingat, C2-nya memahami, C3-nya mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ini yang taksonomi Bloom setelah ada perubahan. Nah, kalau C1, C2, C3 ini masuknya di cara berpikir rendah Bapak Ibu. Lot itu low, lower ya, order thinking. Yang C4, C5, C6 ini adalah yang high. Nah, hot, yang high order thinking. Nah, harapannya Bapak Ibu, ini kita mencapainya di C4, C5, C6. Jadi anak itu berkemampuan menganalisis, mengevaluasi dan mencipta itu. Itu kita ke sana, arahnya ke sana. Kalau hanya mengingat, menghafal kapan perang Diponegoro kayak gitu ya, mengingat tahun itu lot Pak, lot cara berpikir yang rendah. Kemudian memahami, mengaplikasikan saja masih lot Bapak sekarang ya. Jadi yang sekarang itu yang mulai hotnya itu di menganalisis, mampu menganalisis itu baru hot ya. Mampu mengevaluasi, mampu mencipta, itu tertinggi sekarang, C yang ke-6. Jadi arahnya ke sana. Nah, pola pikir sekarang kita sebagai guru itu mencapainya harus yang hot. Jadi C4, C5, C6. Nah, tahap pengembangan kognitif itu ada sensori motor, itu yang bayi. Kemudian ada yang kedua, tahap kedua itu adalah pra operasional, itu balita dan anak usia dini. Ini menurut Piaget ya, Piaget. Kemudian tahapan yang ketiga itu tahapan preschool dan tahapan ketiga ini. Ya, tahapan ketiga adalah operasional konkret, yaitu umuran SD ya, dan awal masa remaja. Itu di tahap ketiga. Tahap yang terakhir adalah tahap yang remaja, yaitu tahap operasional formal. Itu tahap-tahapan yang seperti itu harus dilalui, dan masing-masing tahap itu punya ciri-ciri khas tertentu ya. Ciri-ciri khas tertentu. Tugas Bapak guru apa? Bapak guru SD, dan berarti nanti yang tahap 3 tadi Pak. Tahap 3 dengan bapak dan baca di situ ada apa kata kunci yang nanti panjenengan harus bisa menyesuaikan. Oh, kognitifnya anak SD itu seperti ini gitu ya. Capaiannya harus seperti ini. Kalau tidak mencapai seperti ini berarti dia termasuk yang punya rendah ya, rendah apa? Oh, ini tidak pantas kalau masuk SD. Jadi ini harusnya masuknya ke anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu nanti ada di sini dan disebutkan gitu. Nah, anehnya sekarang itu ada laporan yang masuk ke saya itu dari peserta workshop. Itu ada kebijakan dari Pak Bupati atau Wali Kota bahwa guru-guru SD atau SD itu harus mau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Padahal di situ gurunya guru normal semua, tidak dididik untuk mengajar anak yang berkebutuhan khusus, tapi dipaksa untuk. Tapi di Kediri ada Pak? Sama. Di Kediri sini apa harus ada sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus itu di Kediri? Tidak ada ya, kan bisa. Itu berarti wali kotanya bagus. Tapi di Jombang itu masih Pak. Jombang. Gunung Kidul masih seperti itu.
Oke lah Pak, kalau selamat lah panjenengan kalau kita ada, saya senang kalau begitu. Artinya itu memang saya tidak setuju Pak. Kalau ada SD, ada kebijakan Pak Bupati, pokoknya SD kudu gelem apa, bocah sing idiot, gambaran gitu ya. Wis. Jadi bingung. Akhirnya kelas 6 itu ya ora iso maca, ora iso nulis. Ya dirumuske gitu. Itu kan namanya kita membohongi dunia pendidikan. Ada yang seperti itu. Iya. Karena zonasi. Nah, makanya itu. Ada. Dia itu belum bisa baca. Nah, gitu. Itu berarti kalau dengan teliti Pak, nanti panjang teliti dia itu kemampuannya di PG menurut PGR itu anak SD itu harus kemampuannya seperti ini. Nah, anak itu dengan tes seperti itu. Oh, pantesan anak ini tidak bisa baca karena dia termasuk golongannya bukan umur SD, gitu. bukan yang harus dicapai di umur SD. Gitu. Coba nanti bisa. Nah, yang seperti itu sebenarnya ini ya, yang paling pas itu memang itu diajar oleh guru-guru yang punya latar belakang SRB lah dulu namanya. Sekarang yang apa dia berkebutuhan khusus seperti itu harus diajar memang orang yang punya tahu bagaimana cara mendidik anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Nah iya, akhirnya kan kemudian padahal dipaksa itu menaikkan kan. Jadi nanti ke SMP belum bisa apa-apa sudah ke SMP nanti. SMP dipaksa harus menerima lagi. Nah itu yang seperti itu kan namanya ya pemerintah itu kalau buat kebijakan mestinya kan yang jangan membohongi lah. Kalau yang bersifat membohongi itu mesaknya guru itu sing kudu dengan surga kok dihalang-halangi. Kalau seperti itu karena zona. Iya. Karena zona, kalau belum ada zona tidak. Makanya itu kan mestinya harus dia dimasukkan ke sekolah yang tahu orang tuanya. Berkebutuhan khusus Pak. Orang tuanya harus tahu. Yang iya. Tapi itu tidak ada keharusan dari Pak Bupati, ada instruksi Mbak. Ya. Oh, oke. Oke. Dan harus menerima ya. Iya. Nah itu harusnya dijelaskan dengan orang tuanya. Jadi kalau tadi melu kelangan, aduh Bu ini tidak tahu. Biasanya itu kastoran oleh. Biasanya itu banyak seniornya, banyak gurunnya. Guru haram. Jadilah guru yang fasik. Kemudian yang berikutnya jadilah guru sejati. Yang pertama apa? Ikhlas dalam mengajar karena Allah. Kemudian terus belajar menambah ilmu. Kemudian selalu tampil dengan cara yang baru. Cara baru itu cara mengajar yang baru, yang kreatif. Cinta dan sabar pada siswanya. Kemudian kompak dengan koleganya. Teman-teman kita itu naik guru SD kan berbilang loh Bu, paling banyak 10 ya, 11 ya, atau ada 8. Ya itu yang rukun-rukun saja, jangan sampai di kondisi sekolah itu jadi rumit karena ada perseteruan di antara kita. Saya jadi kepala sekolah itu punya prinsip gini Pak. Saya itu programnya sampai ke kaprodi sama. Guyub rukun anggar. Guyub itu kerja bareng-bareng gitu ya. Satu langkah yang diabadi kepala sekolah. Ya, seirama kita itu bekerja ada irama yang sama. Rukun itu tidak ada yang berselisih. Harus terjalin komunikasi atau terjalin silaturahmi. Guyub rukun manunggal itu kesatuan. Nah, kita itu satu untuk mencapai tujuan. Kita itu harus mencapai secara kerja bareng kita, kolaboratif, ya. Bukan kerja bersama-sama, tapi kerja yang didasarkan pada persepsi yang sama. Sehingga langkah kita itu sama, gerak kita itu sama, arah kita itu sama, tujuan kita itu sama. Jadi itu ya senang saja. Nek rezeki ya bareng-bareng di rengko, nek rekasane ya bareng-bareng dilakoni, nek nikmati ya bareng-bareng dinikmati.
Itu sehingga saya itu selama jadi kepala sekolah, selama jadi kaprodi itu tidak pernah saya itu pegang uang organisasi, itu tidak pernah. Karena prinsip saya harus jujur. Kalau saya jujur berarti saya selamat gitu aja. Saya orientasinya juga gitu aja. Kocok-kocok lah mungkin gendengnya aku gitu aja. Karena yang paling di anu teman-teman itu biasanya keuangan. Kalau keuangannya beres, open, nah itu salah nggak ada suara-suara yang kerja bareng, oh pasti itu yang kan mikir lah. Aku kerja gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi sampai sekarang itu saya